Selamat pagi, perkenalkan nama saya Federica Anissa Juliana, NPM 223163. Saya mahasiswa semester 3 STKIP Widya Yuwana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau melaporkan hasil penelitian dari tugas mata kuliah pembangunan jemaat yang diampu oleh dosen Albert Iketut Deni Wijaya, SPD Emin. Penelitian ini bertemakan tentang dinamika pastoral kategorial, dan saya mengambil judul dalam penelitian saya ini ialah dinamika pendamping OMK dalam melibatkan orang muda Katolik bagi pelayanan di Gereja Stasi Santo Martinus Seputih Banyak. Dan dalam penelitian ini saya mewawancarai 3 responden yang kebetulan ketiganya juga merupakan pendamping OMK di stasi saya. Dan alasan saya memilih judul dinamika pendamping OMK dalam melibatkan orang muda Katolik bagi pelayanan di Gereja Stasi Santo Martinus Seputih Banyak, karena memang pada awal tugas diberikan, pikiran saya sudah tertuju pada dinamika pendamping OMK tersebut, karena di stasi saya juga OMK-nya bisa dibilang banyak dan kebetulan juga mereka aktif, dan pendampingnya juga tidak hanya satu, pendampingnya juga ada banyak, dan kebetulan para pendamping OMK tersebut juga jika diberi tugas untuk mendampingi, mereka senantiasa hadir dan tidak pernah absen. Meskipun absen, mungkin mereka mencari ganti atau meminta tolong pada pendamping yang lain. Dan dalam penelitian yang saya lakukan atau saya kerjakan ini terdapat 2 rumusan masalah yang mana nanti akan dibahas pada bab pembahasan. Rumusan masalah yang pertama ialah bagaimana keterlibatan OMK dalam pelayanan di Gereja Stasi Santo Martinus Seputih Banyak. Rumusan masalah yang pertama ini akan membahas mengenai 3 pembahasan, dan itu juga termasuk dalam pertanyaan wawancara saya kepada para responden. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja kegiatan pelayanan yang melibatkan OMK di Gereja Stasi Santo Martinus Seputih Banyak? Pertanyaan yang kedua, bagaimana keterlibatan OMK bagi pelayanan di Gereja Stasi Santo Martinus Seputih Banyak? Dan yang ketiga, apa motivasi keterlibatan OMK bagi pelayanan di Gereja Stasi Santo Martinus Seputih Banyak? Menurut hasil atau menurut wawancara yang telah saya lakukan dan hasil penelitian, para pendamping OMK begitu memahami akan apa saja sih kegiatan pelayanan OMK yang dilakukan dalam gereja atau dalam lingkungan. Mereka kebanyakan menjawab kegiatan pelayanan yang melibatkan OMK itu tidak lain adalah kegiatan-kegiatan dalam gereja seperti lektor, mazmur, misdinar, kor, tukang parkir, atau mereka juga diminta untuk terlibat aktif dalam kegiatan bersih-bersih gereja. Juga ada pemain musik. Kadang juga kegiatan pelayanan yang lain ialah para OMK ini dilibatkan dalam memimpin doa. Jadi setiap malam minggu OMK di tempat saya itu akan mengadakan doa giliran, dan kebetulan tuan rumah yang berketepatan doa itu akan diberi tugas untuk memimpin doa. Lalu para responden juga banyak yang beranggapan bahwa keterlibatan OMK dalam pelayanan tersebut itu bisa dibilang aktif. Ya, meskipun tidak semuanya aktif, jadi ada beberapa yang aktif, ada juga yang tidak aktif. Dan dari keterlibatan itu juga OMK itu punya motivasi. Dari masing-masing pendamping juga memiliki argumennya sendiri bahwa motivasi keterlibatan OMK bagi pelayanan ialah salah satunya untuk sebuah karya dan doa, yaitu untuk membangun semangat dan membangun kebersamaan dalam komunitas. Lalu rumusan masalah yang kedua, bagaimana dinamika pendamping OMK dalam melibatkan orang muda Katolik bagi pelayanan di Gereja Stasi Santo Martinus Seputih Banyak. Dari rumusan masalah yang kedua ini ada 4 pertanyaan yang ini juga saya
berikan kepada responden untuk dijawab. Jadi pada rumusan masalah yang kedua akan membahas tentang bagaimana dinamika pendamping OMK-nya. Kalau yang pertama tadi tentang OMK-nya, sekarang yang kedua ialah mengenai dinamika pendamping OMK. Dan untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana motivasi pendamping OMK dalam mendampingi para OMK? Yang kedua, apa saja tantangan para pendamping OMK dalam melibatkan orang muda Katolik bagi pelayanan di gereja Stasi Santo Martinus Seputi Banyak? Yang ketiga, apa saja upaya yang dilakukan pendamping OMK dalam menghadapi tantangan tersebut? Dan yang terakhir, usul dan saran apa yang dapat pendamping OMK berikan bagi pengembangan pelayanan OMK di gereja Stasi Santo Martinus Seputi Banyak? Dari 4 pertanyaan ini dan dari hasil wawancara juga dari hasil penelitian, di mana para pendamping OMK semuanya telah melakukan tugasnya. Mereka bertanggung jawab akan tugasnya sebagai pendamping OMK, yakni mendampingi OMK memang benar-benar dari awal hingga akhir. Dan motivasi mereka dalam mendampingi ialah tidak lain untuk menumbuhkan semangat persaudaraan OMK, untuk mengajak OMK yang kurang terlibat aktif untuk mau terlibat dalam pelayanan. Lalu banyak juga tantangan yang para pendamping OMK juga sebutkan, yang tidak lain ialah tantangannya bagaimana membentuk karakter para OMK atau membentuk kesadaran diri para OMK juga. Dan upaya yang mereka lakukan juga tidak lain, yaitu bersama-sama melakukan kegiatan doa atau tetap melibatkan OMK itu dalam pelayanan. Dan juga untuk OMK yang kurang aktif, mereka meminta kepada OMK yang aktif itu untuk mengajak, senantiasa mengajak agar OMK-nya mau terlibat aktif dalam pelayanan. Lalu usul dan saran juga banyak yang mereka berikan, dan tentunya usul yang saran yang diberikan itu diharapkan para OMK memiliki kesadaran penuh dalam pelayanan, karena OMK merupakan generasi penerus gereja, jadi mau tidak mau mereka harus terlibat aktif dalam pelayanan di gereja. Dan dari seluruh penelitian atau dari seluruh wawancara yang saya lakukan, tugas yang saya lakukan ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa para pendamping OMK semuanya dari ketiga responden tadi, dan juga yang saya amati ketika saya masih di rumah, ketika saya masih ikut OMK, para pendamping OMK itu terlibat aktif dan senantiasa melaksanakan tugasnya sebagai pendamping OMK. Meskipun juga banyak tantangan yang harus mereka hadapi, mereka tetap melaksanakan tugasnya dan tidak sekalipun mereka membiarkan para OMK itu berjalan begitu saja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.